Halo teman-teman semuanya, saya Maria Anastasia Limur, salah satu siswi dari SMA Santo Fransiskus Xavierus Ruteng. Saya sekarang duduk di kelas 10, khususnya di kelas 10J. Di sini saya akan mengerjakan tugas keterampilan matematika, yaitu menjelaskan materi persamaan linear 3 variabel. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semuanya, saya Maria Anastasia Limur, salah satu siswi dari SMA Santo Fransiskus Xavierus Ruteng. Saya sekarang duduk di kelas 10, khususnya di kelas 10J. Di sini saya akan mengerjakan tugas keterampilan matematika, yaitu menjelaskan materi persamaan linear 3 variabel. Selamat menyaksikan. 3 variabel. SPLTV adalah sistem yang terdiri dari beberapa persamaan linear dengan 3 variabel yang saling berhubungan. Sistem ini terdiri dari 3 persamaan dan 3 variabel yang harus dicari nilainya. Nah, setiap persamaan memiliki bentuk linear, artinya variabelnya hanya dipangkatkan 1 dan tidak ada perkalian antara variabel 1 dengan yang lainnya. Contoh bentuk umum SPLTV adalah A1 A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1A 2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2A 3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3A 1 X tambah B 1 Y tambah C sama dengan 1 Z A 2 X tambah B sama dengan 2 X tambah Y tambah C sama dengan 2 Z tambah A 3 X tambah B sama dengan 3 Y tambah C sama dengan 3, Z sama dengan D, 1 sama dengan D, 2 sama dengan D, 3, di mana X, Y, Z. Y dan Z adalah variabel yang akan dicari dan A1, B1, C1, A3, B3, C3, C3A 1, B1, C1, A3, B3, C3 adalah koefisien yang diketahui. Nah, bentuk umum SPLTV. Bentuk umum SPLTV adalah sebagai berikut. Sama tadi seperti yang di atas, A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1, D1A 2X tambah B 2Y tambah C 2Z sama dengan D2A 3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3A 1 X tambah B sama dengan 1 Y tambah C sama dengan 1 Z A 2 X tambah B 2 Y tambah C 2 Z A 3 X tambah B sama dengan 3, Y tambah C sama dengan 3, Z sama dengan. Tujuan dari SPLTV adalah untuk menemukan nilai X, Y, dan Z yang memenuhi semua persamaan secara bersamaan. Nah, memodelkan permasalahan nyata ke bentuk SPLTV dalam memodelkan masalah nyata ke dalam bentuk SPLTV. Kita perlu memahami konteks masalah dan kemudian menyusun persamaan berdasarkan informasi yang diberikan.
Berikut adalah langkah-langkah umum yang memodelkan permasalahan nyata ke dalam SPLTV. Yang pertama, identifikasi variabel. Tentukan variabel-variabel yang terlibat dalam masalah tersebut. Misalnya, jika masalahnya berkaitan dengan jumlah barang, maka kita bisa menggunakan variabel seperti X, Y, dan Z untuk mewakili jumlah barang yang berbeda. Nah, yang kedua, buat persamaan berdasarkan kondisi masalah. Gunakan informasi dalam soal untuk membuat persamaan linear. Misalnya, jika ada hubungan antara jumlah barang dan biaya total, Anda dapat membuat persamaan untuk masing-masing variabel berdasarkan harga atau jumlah barang. Nah, yang ketiga, tentukan koefisien dan nilai hasil. Kesesuaian nilai koefisien dalam persamaan dengan informasi yang diberikan dalam soal. Koefisien adalah angka yang mengkalikan variabel dalam persamaan, sementara nilai hasil adalah angka yang ada di sisi kanan tanda sama dengan. Nah, contoh permasalahan nyata. Misalnya, kita memiliki 3 jenis buku yang dibeli oleh seorang siswa. Buku A, buku B, dan buku C. Siswa tersebut membeli buku dengan harga masing-masing yang berbeda, dan total biaya yang dikeluarkan untuk ketiga jenis buku tersebut adalah 200.000. Jika kita tahu jumlah setiap jenis buku yang dibeli dan harga per buku, kita dapat memodelkan dalam bentuk SPLTV. Langkah-langkah memodelkan. Misalnya, X adalah jumlah buku A, Y adalah jumlah buku B, dan Z adalah jumlah buku C. Nah, harga buku A sama dengan 50, buku B 40.000, dan buku C 30.000. Total biaya adalah 200.000. Maka kita dapat menuliskan persamaannya sebagai berikut. 50.000 X tambah 40.000 Y tambah 30.000 Z sama dengan 200.000. 50.000 X tambah 40 Y tambah 30 Z sama dengan 200.000. Namun, jika dalam soal ada informasi tambahan seperti jumlah masing-masing buku yang dibeli, maka kita bisa menambahkan persamaan lain yang lebih spesifik. Nah, dengan demikian teman-teman, masalah nyata ini bisa dipahami dan diselesaikan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Nah, baik teman-teman, itu saja sedikit materi dari saya tentang SPLTV. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.